Sejumlah informasi seputar selebriti sudah. Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. Diketahui belum lama ini seleb TikTok dengan nama akun Aubimax Reborn menjadi pusat perhatian publik. Mahasiswa bernama lengkap Bima Yudo Saputro itu memiliki pengikut lebih dari 500.000 orang. Sosok Bima diketahui menjadi viral setelah mengkritik pemerintah Provinsi Lampung terkait pembangunan infrastruktur hingga dipolisikan. Diberitakan melalui akun TikToknya Aubimax Reborn, ia menyampaikan kritik terhadap pemerintah Lampung. Konten itu diberi judul Alasan Lampung Gak Maju-Maju yang diunggah di akunnya. Karena unggahannya itu, Bima pun dilaporkan ke Polda Lampung imbas ucapannya yang mengkritik Pemprov Lampung. Sosok Bima Yudo Saputro sendiri merupakan seorang pelajar asal Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur yang tengah menempuh pendidikan di Australia. Saat ini Bima menempuh pendidikan tinggi di Intelligent Business Australia, program diploma pemasaran digital dan media atau multimedia. Sebelumnya ia telah berhasil menyelesaikan program diploma teknologi informasi, ilmu komputer, dan inovasi digital di Universitas UCSI Malaysia. Kemudian Bima menempuh pendidikan di Sydney dan akan melanjutkan pendidikan jenjang S1 di sana. Dalam salah satu unggahannya, Bima memaparkan 2 tahun mendatang dirinya akan meneruskan pendidikan di Macquarie University. Kendati Bima telah beberapa kali menempuh pendidikan di luar negeri, Bima bukanlah penerima beasiswa LPDB. Selain menjadi seorang TikTokers di Australia, Bima diketahui pernah menekuni pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan di toko retail. Sosok Bima Yudo Saputro pun menjadi viral seusai melontarkan kritikan terhadap pemerintah Lampung pada 8 April 2023 lalu melalui unggahannya. Pria 20 tahun itu mengungkapkan pendapatnya mengenai Lampung, kota kelahirannya yang tidak kunjung ada kemajuan dalam unggahan media sosial. Video itu pun viral hingga mendapat respons dari salah satu advokat sekaligus aktivis Ginda Ansori yang keberatan dengan kata-kata yang digunakan Bima. Ginda dikabarkan telah resmi melaporkan Bima ke Polda Lampung pada Senin 10 April lalu dengan tujuan memberikan pembelajaran untuk sang TikToker. TikToker dengan nama akun Aubimax Reborn dikabarkan telah resmi dilaporkan ke Polda Lampung oleh advokat sekaligus aktivis Ginda Ansori. Seleb TikTok bernama asli Bima Yudo Saputro itu dituding melakukan pencemaran nama baik dalam konten berjudul Alasan Lampung Nggak Maju-Maju. Menanggapi itu lewat video TikToknya terbaru, Bima menyebut bahwa tengah berpikir untuk mengajukan protection visa alias visa perlindungan Australia. Bima awalnya menjelaskan bahwa saat ini ia tengah menempuh pendidikan dan tinggal di negeri kanguru itu menggunakan visa pelajar. Karena statusnya ini, ia pun mendapatkan perlindungan dari Australia. Bima mengungkap jika mau, dirinya bisa saja mendapatkan protection visa buntut pelaporan oleh Ginda Ansori. Sebagai informasi, protection visa adalah visa yang digunakan untuk orang-orang mencari suaka di Australia. Protection visa memungkinkan seseorang untuk bisa tinggal di Australia sementara ataupun secara permanen. Pemilik protection visa juga berkesempatan mendapatkan layanan kesehatan yang selayaknya warga asli negara tersebut. Visa ini merupakan bagian dari program pengungsi dan kemanusiaan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Australia. Meski begitu, melalui video TikToknya, Bima mengaku hingga kini belum mendaftarkan diri sebagai penerima protection visa. Namun dirinya sudah melakukan konsultasi terhadap pihak terkait. Bima menjelaskan ia juga belum menerima surat dari pihak kepolisian terkait dirinya, sehingga masih berpikir untuk mengajukan protection visa Australia. Well, gue mau mengklarifikasi terkait protection visa yang udah viral kemana-mana. Dan gue bikin video tentang from this to this karena gue dilaporkan dan merasa dipersekusi oleh daerah gue dan negara gue sendiri. Makanya gue terpikir untuk mendapatkan protection visa dari Australia. Well, buat yang belum tahu yang namanya protection visa itu visa refugee, applying asylum. Jadi kalau misalnya lo ada masalah ras, agama, terus political opinion, kalian bisa cek sendiri di Home Affairs detailnya itu tentang protection visa subclass 866.
Jadi kalau mau apply protection visa itu nggak langsung granted guys. Dan lo harus ada bukti bahwa lo benar-benar sedang mengalami kasus gitu yang mengancam keselamatan lo gitu. Di kasus ini gue mau apply karena ada masalah political opinion. Dan itu nggak bisa langsung granted gitu aja. Gue harus sewa lawyer, gue harus prepare, gue harus konsultasi. Dan gue udah konsultasi by the way. Cuman belum apply karena gue masih di tahap mikir-mikir. Karena juga gue belum menerima yang namanya surat laporan statement officialnya langsung dari kepolisian Provinsi Lampung. Karena gue kan udah dilaporkan harusnya ada surat yang akan diterima minimal datang ke rumah gue yang ada di Lampung Timur kan. Orang tua gue harusnya menerima surat laporan itu. So far gue belum menerima. Kasusnya kayak terhenti gitu. Gue nggak tahu ada update lagi atau enggak. Silahkan kabarin gue dan tag gue kalau misalnya ada update tentang kasus gue ini. Dan ya, I just wanna let you know kalau gue belum apply protection media yang memberitakan gue mendapatkan. Tribuners, informasi berikutnya masih terkait dari kabar yang tadi. Diketahui Bimo Yudo sudah dilaporkan ke polisi. Dan ternyata tidak hanya itu, orang tuanya kini diduga juga mendapatkan ancaman seusai video kritikannya viral. Terkait ini banyak pihak yang membela Bima, di antaranya anggota DPR RI Taufik Basari hingga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Taufik Basari yang merupakan anggota DPR RI daerah pemilihan 1 Lampung meminta agar polisi tidak memproses laporan terhadap Bima. Dikutip dari Kompas.com, pada Sabtu 15 April, Taufik mengaku sudah menyampaikan permintaannya secara langsung kepada Polda Lampung pada Jumat 14 April. Menurutnya, apa yang disampaikan Bima merupakan bentuk masukan kepada pemerintah daerah. Bahkan dirinya juga sudah kerap mendapatkan keluhan yang sama. Taufik menilai laporan terhadap Bima justru dianggap hanya akan menghambat pembangunan. Sementara itu, pengacara Hotman Paris dalam unggahan Instagram pribadinya, @HotmanParisOfficial pada Sabtu 15 April kemarin menegaskan siap membantu Bima. Ia juga menyinggung soal Bupati Lampung Timur lantaran telah menyeret orang tua Bima dalam kasus tersebut. Pengacara ternama itu pun meminta seleb TikTok itu tidak perlu segan menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Tidak berhenti di sana, Wakil Gubernur Lampung, Jusnunia Chalim juga menghubungi Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo, untuk menjamin keamanan orang tua Bima Yudo. Melalui sambungan telepon, Jusnunia meminta agar keluarga Bima yang berada di Lampung Timur dilindungi. Halo Bima, anak Lampung, banyak benar orang DM dan WA saya. Ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? Ya, DM saya, terangin kasusmu. Ya, Anda dari Australia, aku juga jebolan dari Australia. 4 tahun di Australia. Salam dari Bondi Beach. Dulu aku tinggal di Bondi Beach, Mosman juga. Ya, dekat Military Road. Oke. Kantor saya di Martin Place di pusat kota Sydney. Oke, Bima. Assalamualaikum Bang. Yo, aku lagi ke Bakau tapi ada perlu. Abang lagi di mana? Saya lagi di Sukadana, Pak. Oh iya, Bang. Itu ada orang tuanya itu yang apa anak di Australia itu siapa namanya itu? Bima. Oh iya ya. Itu katanya dia bikin video katanya dia orang tuanya terancam atau apa. Abang datangnya ke orang tuanya, bilang aman. Siap. Kita backup. Iya, Pak. Semua orang boleh kritik. Ya, kalau bisa besok, kalau nggak bisa malam ini maksimal besok ya. Tapi kalau bisa malam ini, hari ini, sampaikan ke orang tuanya, jangan takut, jangan khawatir. Kita siap pokoknya backup, nggak usah merasa terancam, jangan khawatir. Koordinasikan dengan teman-teman juga di sana. Kalau bisa temui komunikasi dengan Pak Bupati, titip dibantu biar merasa aman. Jangan khawatir, semua orang boleh kok kritik. Ya kalau ada bahasa yang nggak pas, ya cukup kita benerin aja bahasa anak tersebut yang nggak pas. Tapi semua orang boleh kritik, bebas, demokrasi. Tolong abang bantu ya. Nanti aku ke sana juga, tapi ini lagi full. Kita
Kita beralih ke kabar seleb berikutnya, Tribuners. Crazy Rich asal Surabaya, Wahyu Kenzo, diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan dan pelanggaran UU ITE mengenai robot trading Auto Trade Gold atau ATG. Kasus ini diduga juga menyeret sejumlah publik figur termasuk Raffi Ahmad, Atta Halilintar hingga Gus Miftah. Wahyu Kenzo merupakan CEO dari robot trading ATG yang berdiri sejak tahun 2020. Sementara itu, kerugian kasus ini mencapai 9 triliun rupiah dari 25.000 membernya di robot trading ATG. 8 publik figur pun diduga ikut terseret diantaranya yakni Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Rian The Massive, Dr. Tirta, Stefan William, Judika, Gus Miftah, dan Haji Faisal. Dikutip dari Tribun News, kuasa hukum dari korban robot trading ATG, Zainul Arifin, menyebut Raffi Ahmad sempat menerima hadiah pemberian Wahyu Kenzo. Kemudian Haji Faisal diduga juga turut terseret, disebut sempat menerima dana sebesar 400 juta rupiah. Zainul juga menyampaikan bahwa artis Stefan William, Ria The Massive, Judika, dan Atta Halilintar menjadi brand ambassador produk milik terlapor. Lebih lanjut, ada pula Gus Miftah hingga Dr. Tirta yang menerima sejumlah uang dari hasil melelang barang mereka. Terkait kasus ini, Gus Miftah pun langsung merespons kabar itu dan memberikan klarifikasi. Ia membantah keterlibatannya dalam TPPU dan menegaskan hubungannya dengan Wahyu Kenzo hanya sebatas pelelangan belangkon. Sementara uang hasil lelang itu digunakan untuk amal, bukan untuk pribadi. Untuk mengklarifikasi yang hari ini ramai soal dugaan saya menerima dana dari seseorang. Nah, kebetulan mereka berdua ini mendampingi saya dan kemudian juga mau waktu itu ketika saya lelang belangkon itu yang ada di lokasi. Jadi posisinya mau minta di lokasi. Jadi perlu saya sampaikan adalah saat itu saya ada konser amal. Ada saya, ada band Padi dan lain-lain. Termasuk yang hadir waktu itu sahabat saya ini mau Hercules. Nah, saya untuk dana amal ini melelang belangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali. Saya sudah beberapa kali lelang. Salah satunya sebelum itu belangkon saya dibeli 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur sama seorang pengusaha. Semuanya kita kasih ke situ santri asuh. Nah, waktu itu Charity kembali ada yang nanya, ada lelang lagi nggak Gus? Oh ada, boleh, belangkon. Nah, karena belangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu, harus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita selesai 2 orang yang nawar, Sempat terus menutup wajah aslinya seusai menjalani oplas hidung di Korea Selatan, Jessica Iskandar akhirnya memperlihatkan kondisi wajahnya. Karena itu pula ia juga kembali ramai menjadi buah bibir pasca operasi plastik yang ia lakukan. Hal ini menjadi sorotan lantaran sebelumnya publik dibuat iba dengan kondisi kehidupan Jedar yang mengaku menderita karena terlilit utang. Diketahui Jessica Iskandar berada di luar negeri, ditemani oleh Vincent Verhaak dan anak-anaknya. Di setiap unggahan Instagram, ibu dua anak itu selalu menutupi sebagian area wajahnya. Namun setelah 3 hari, Jessica Iskandar mulai memamerkan perubahan di area wajahnya. Hidung Jessica Iskandar tampak masih tertutup perban. Dalam foto yang diunggah terbaru dalam Instagram @inijedar, tampak wajah Jessica masih terlihat bengkak. Meski begitu, wanita yang akrab disapa Jedar itu tampil percaya diri dengan banyak perban pada bagian hidungnya. Menurutnya, ia melakukan operasi plastik untuk memperbaiki rongga hidungnya yang miring. Jedar juga mengungkap bahwa kini napasnya terasa lebih lega setelah melakukan operasi tersebut. Jessica Iskandar mengabarkan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, sang suami Vincent Verhaak turut mengomentari penampilan Jessica Iskandar pasca operasi. Lewat unggahan di akun Instagram @v.andrianto, Vincent menyinggung soal kebahagiaan istri menjadi kunci rumah tangga. Selanjutnya, pria 30 tahun itu mengaku masih sering kaget saat melihat wajah baru Jedar. Apalagi ketika melihat wajah Jedar saat baru terbangun tidur atau tengah malam. Di akhir, mantan presenter My Trip My Adventure ini bersyukur dengan kondisi Jedar yang sudah bisa bernapas dengan lancar.
Tribuners, karakter Aldebaran yang diperankan oleh aktor Arya Saloka telah menghilang dari sinetron Ikatan Cinta selama beberapa waktu. Kini akhirnya ia pun berani belak-belakan mengungkapkan alasan vakum dari sinetron Ikatan Cinta yang diperankannya. Dalam alasannya, sang aktor menyinggung sistem syuting hingga produksi. Arya Saloka membeberkan alasan cuti sejenak dari sinetron yang membesarkan namanya itu dalam sebuah podcast bersama komika Kiki Saputri. Arya menyebut dirinya adalah sosok yang kritis, terlebih dalam hal pekerjaan. Yang mengungkap